Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niketut Hanica Perwira Dewi, nomor absen 23 dari kelas 10 MIPA 6. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang perbandingan vektor dan koordinat. Berikut adalah pembagian materi untuk video kali ini. Pertama, saya akan membahas perbandingan vektor. Perbandingan vektor secara geometris. 1. Titik P membagi AB di dalam dengan perbandingan M dibagi N. Coba perhatikan di gambar. Jika garis lengkungnya di atas, maka positif, dan jika garis lengkungnya di bawah, maka negatif. 2. Titik P membagi AB di luar dengan perbandingan M dibagi N atau negatif M dibagi N. Sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, karena garis lengkung M ada di bawah, maka M menjadi negatif. Lalu yang terakhir, sama seperti nomor 2, tapi kali ini garis lengkung yang ada di bawah adalah garis lengkung milik N. Maka N menjadi negatif. Jadi perbandingannya adalah M dibagi negatif N. Selanjutnya ada perbandingan vektor secara analitis. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di O berkoordinat 0,0 dan dilambangkan dengan satu huruf kecil, sehingga jika diketahui O berkoordinat 0,0,0 dan A berkoordinat A1, A2, dan A3, maka vektor OA sama dengan vektor A sama dengan A1 vektor I, A2 vektor J, dan A3 vektor K. Berikut adalah contoh soalnya. Misalnya diketahui A berkoordinat di 2, negatif 3, dan 4. Maka vektor posisi A adalah A sama dengan 2 vektor I, negatif 3 vektor J, dan 4 vektor K. Contoh soal yang kedua adalah jika diketahui A berkoordinat di 2, negatif 1, dan 6, lalu B berkoordinat di negatif 3, 2, dan 4, maka vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Negatif 3 dikurang 2 sama dengan negatif 5. 2 dikurang negatif 1 sama dengan 3. 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Jadi vektor AB adalah negatif 5 vektor I, 3 vektor J, dan negatif 2 vektor K. Lalu ada perbandingan vektor secara ruas garis. Dari gambar, jika OA vektor posisinya adalah A, lalu OB vektor posisinya adalah B, dan OP vektor posisinya adalah P, maka perbandingan AP dibagi PB sama dengan M dibagi N. Berlaku rumus P vektor sama dengan N dikali A vektor, ditambah M dikali B vektor, per M ditambah N. Berikut adalah rumus perbandingan vektor secara ruas garis. Nah, yang terakhir, untuk perbandingan vektor ada perbandingan vektor secara kolinier atau segaris. Dua buah vektor dapat dikatakan segaris jika kedua vektor itu sejajar. Misalkan, terdapat 3 vektor yang segaris seperti di gambar berikut ini. Vektor A panjangnya 4 cm, vektor B panjangnya 8 cm, dan vektor C panjangnya 2 cm. Ketiga vektor tersebut sejajar karena memiliki arah yang sama. Nah, dapat kita ketahui vektor B sama dengan 2 dikali vektor A. Seperti yang saya sebutkan, vektor B itu nilainya 8, lalu vektor A nilainya 4. 2 dikali 4 kan 8, jadi pernyataan tersebut benar. Lalu, vektor C sama dengan 1/2 vektor A. Vektor C itu 2, dan vektor A itu 4. 1/2 dikali 4 kan hasilnya 2, jadi pernyataan ini juga benar. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi perbandingan koordinat. Yang pertama ada perbandingan koordinat di R2. Diketahui titik A berkoordinat di X1 dan Y1, titik B berkoordinat di X2 dan Y2, titik P berkoordinat di XP dan YP. Ketiga titik itu membagi ruas garis AB dengan perbandingan M dibagi N1. Koordinat titik P ditentukan dengan rumus sebagai berikut. XP sama dengan MX2 ditambah NX1 per M ditambah N. Lalu, YP sama dengan MY2 ditambah NY1 per M ditambah N.
Jika P merupakan titik tengah dari AB, koordinat titik P ditentukan dengan rumus berikut. XP sama dengan X2 ditambah X1 per 2, lalu YP sama dengan Y2 ditambah Y1 per 2. Materi terakhir adalah tentang perbandingan koordinat di R3. Diketahui titik A berkoordinat di X1, Y1, dan Z1. Titik B berkoordinat di X2, Y2, dan Z2. Titik P berkoordinat di XP, YP, dan ZP. Ketiga titik itu membagi ruas garis AB dengan perbandingan M dibagi N1. Koordinat titik P ditentukan dengan rumus sebagai berikut. XP sama dengan MX2 ditambah NX1 per M ditambah N. YP sama dengan MY2 ditambah NY1 per M ditambah N. Dan ZP sama dengan MZ2 ditambah NZ1 per M ditambah N. Jika P merupakan titik tengah dari AB, koordinat titik P ditentukan dengan rumus berikut. XP sama dengan X2 ditambah X1 per 2, YP sama dengan Y2 ditambah Y1 per 2, dan ZP sama dengan Z2 ditambah Z1 per 2. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah berbicara dan maaf jika penjelasan saya tidak bisa dimengerti. Berikut ada 2 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Terima kasih atas waktunya. Om Santi 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 Om.